Halo Mas Boy. Ketemu lagi sama Mbak Brina. Mm-mm. Gimana Mbak Brina? Ya, sebeginilah. Kita harus selalu mensyukuri hidup ya, Apa apapun nih yang terjadi. yang perlu dibicarakan dalam podcast kali ini apa nih? Sekarang ini lagi banyak marak guru-guru membuat suatu video. Ini fenomena sih ya. Jadi videonya itu berisi tentang bagaimana sekarang itu guru sudah tidak mau dan acuh tak acuh terhadap siswanya begitu. Kalau di TikTok begitu sih ya kelihatannya. Jadi banyak sekali video-video yang beredar, guru itu sudah tidak mau merespon ketika muridnya itu melakukan misalkan kenakalan. Kan tentunya Mas Boy juga melihat itu toh fenomena itu. Ya, saya juga nemu di reelsnya Instagram itu. Mungkin ini konten buatan ini ya, bukan video asli, pastinya by design. Tapi kayaknya ini kritik terhadap dunia pendidikan. Jadi ada beberapa video yang membuat konten di mana guru itu melihat siswanya berantem ya, pukul-pukulan. Terus dibiarkan. Iya, dibiarkan karena sekarang lagi viral kasus, lagi happening banget ini kasus yang guru terbaru Supriyani itu, guru SD iya, itu. Benar sekali itu yang diduga memukul siswanya kelas 1 SD dengan menggunakan sapu kalau nggak salah dugaannya itu ya. Dan ini malah merambat kemana-mana ini Mas Boy. Ya. Malah apa jadinya itu kalau dari beritanya itu malah merambat ke pemecatan camat, kemudian si anak itu akhirnya diblokir di PGRI, jadi dia tidak bisa sekolah dimanapun. Wah, di lingkungannya romantik gitu ya kasus ini. Iya. Ada kasus kemarin juga di 1 minggu yang lalu kalau nggak salah di SMP negeri di daerah Lamongan, tepatnya kalau nggak salah di mana ya kemarin itu, di Ngimbang atau di mana saya lupa. Ada kasus di mana ada seorang guru yang sedang mengajar, terus kemudian siswanya tidur. Dia tidak menasehati anak itu supaya bangun, tidak membangunkan anak itu dan merekamnya. Jadi dia malah merekamnya dan memberikan keterangan dalam videonya bahwa dia tidak berani membangunkan karena nanti daripada urusan panjang hukum ya urusannya panjang, terus kemudian dibawa ke ranah pidana, mungkin bisa dipersangkakan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak di bawah umur itu, ya. Benar. Jadi lebih baik biarkan saja lah. Nah, kalau fenomena seperti itu kalau dibiarkan berarti di Indonesia ini hanya bukan mendidik, cuma memberikan materi ajar saja dan itu kan bahaya ya. Bahaya sekali. Sepertinya akhirnya akan kemunduran moral di Indonesia itu ya pesat ya. Ya, padahal tugas guru itu ya selain mengajar pengetahuan juga mendidik termasuk karakternya, bagaimana anak supaya disiplin, bagaimana anak supaya sopan santun, karena mereka akan terjun di masyarakat. Iya. Bayangkan kalau misalnya anak itu lulus terus kemudian dia terbiasa nggak sopan santun, terbiasa malas, pasti ini juga akan menjadi beban masyarakat dan secara umum juga pasti akan menjadi bebannya Indonesia, beban bangsa ini. Iya, betul. Nah, ini kita kembali ke kasusnya Bu Supriyani itu ya. Menurut Mas Boy, nah fenomena ini tuh apa ya, membawa dampak yang luar biasa ya, maksudnya merambatnya. Akhirnya kita itu kalau di media sosial itu ada pro dan kontra. Ada yang sifatnya itu membela guru, ada juga yang malah seperti ini, kalau guru itu dibebaskan, tidak diprotes, bisa semena-mena juga. Seperti itu. Jadi fenomenanya itu ada pro dan kontra seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Boy ini bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, kalau saran saya punya pandangan yang
tetap dari dulu sampai sekarang bahwa guru dan pengajar dalam dunia pendidikan itu mereka ini kan profesi sama seperti profesi polisi, polisi Benar. tentara, mungkin juga profesi dokter. Harusnya andai kata mereka melakukan kesalahan tidak langsung dibawa ke pengadilan Ranah hukum, umum ya, tidak langsung Benar. dimasukkan ke pidana. Harusnya ada terlebih dahulu sidang kode etik yang memutuskan ini memang benar bersalah melanggar kode Ya. etik atau tidak, baru kemudian andai kata misal tidak bisa diselesaikan dalam sidang kode etik itu, mungkin ada ranah pidana yang memenuhi, baru bisa dimasukkan ke pengadilan. Masalahnya kasusnya ini tidak sesederhana itu. Ya, dan kita belum punya payung hukum sebagai seorang guru itu. Kalau misal ada kasus itu, kita harus meminta perlindungan ke siapa? Apa Iya. payung hukumnya untuk melindungi kita? Itu masih Sebetulnya ada kan Pak? ya ada. Ada Cuma, apa namanya? Samar-samar sih, nggak Samar-samar. apa namanya ini nggak langsung ada undang-undang gitu. Misalnya bunyinya undang-undang perlindungan guru ya, itu misal seperti itu mungkin akan sangat asik sih. Iya. Tapi sebetulnya ini sepertinya ada wacana untuk ke situ ya. Ya karena kasusnya Ibu Supriyani ini Iya. kayaknya ada pemantik, terus kemudian sepertinya akan ada reformasi besar-besaran terhadap dunia pendidikan. Apalagi Pak Menteri kemarin juga sudah komunikasi dengan Kapolri untuk membahas masalah ini, karena kasus ini nggak 1 kali 2 kali. Iya, ini yang ketahuan karena viral ya. Iya, ini viral. Ya, Jadi yang pemantiknya. menjadi, nah ini kita bahas oknum yang terlibat di dalamnya ini. Kok kebetulan oknumnya polisi ya. Mhm, Seharusnya kan dia bisa bijak dalam menegakkan hukum. ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari beritanya itu banyak penyimpangan. Intimidasi contohnya. Ya, ketika itu ibu guru ini disuruh untuk mengaku. Mhm. Jadi dipaksa untuk mengaku supaya kasusnya segera Segera selesai. Nah, Mengaku dan minta maaf, ternyata di balik itu ada juga pemungutan liar, Pak. Diduga ada ini ya, Bukan diduga, memang sudah terjadi. Yang pertama itu dimintai uang 2 juta. Oh, beritanya kayak gitu ya. Ya, dimintai uang 2 juta pertamanya. Nah, 2 juta ini untuk dikasihkan ke Polsek Kanit kalau nggak salah. Ya. Nah, itu yang 1 juta dari si ibu, karena hanya mempunyai uang 1 juta, jadi dimintai 1 juta. Kemudian yang 500 ini diberikan cuma-cuma oleh kepala sekolahnya. Gitu. Kemudian setelah itu kasus katanya masih berlanjut. Setelah itu dimintai uang 15 juta karena untuk kejaksaan katanya. Nah, kejaksaan. Setelah itu karena tidak mempunyai uang 15 juta karena ya beliau kan cuma digaji 300.000 per bulan dan itu dibayarkan 3 bulan sekali. Nah, jadi beliau sangat keberatan, akhirnya ya diteruskan kasusnya. Ya, diteruskan seperti itu. Malah tetapi mungkin oknum-oknum ini tidak menyadari bahwa sekarang ini kan zamannya sangat modern dan informasi itu sangat cepat. Jadi tidak menyadari mereka mungkin oknum-oknum ini disamakan dengan yang dulu-dulu untuk menangani kasus-kasus ini. Jadi ya tidak bisa kan Pak kalau sekarang ini langsung warganet itu kan langsung gercep gitu loh. Ya terlepas dari benar atau tidak mengenai adanya suap menyuap dalam dunia hukum di Indonesia, karena kita juga belum bisa memastikan itu kan masih kita baca beritanya seperti saya itu. Bukan baca berita, tapi itu ada dari pengacara si ibu langsung. Oh, pengacaranya bilang seperti yang itu. Bilang seperti itu dan itu sudah ada di laporan. Ada videonya. Dan ada videonya dan ketika meminta uang itu ada yang 50 juta itu juga sudah ada videonya. Oh, jadi dia ngerekam juga itu pengacaranya ya. Betul. Ya, mungkin ini kasusnya Bu Supriyani nanti bisa menjadi pemantik ya untuk perbaikan bagaimana sistem dalam dunia pendidikan kita, khususnya mengenai upaya untuk melindungi guru terkait dengan tupoksinya mengajar dan mendidik peserta didik. Nah, ini gini, ada beberapa kasus yang kalau kita lihat itu, saya browsing di internet, hampir tidak ada kasus di mana guru itu menuntut murid dan murid tersandung kasus hukum karena
mungkin memukul guru Iya. atau sebagainya itu saya belum menemukan ya. Karena Mungkin begini kan sejatinya kalau seorang guru itu menganggap murid tuh anak kan. ya, Nah, itulah. Jadi senakal-nakal anak pasti harusnya dididik. ya, ya. Nah, meskipun ada apa namanya mungkin selama ini ada gitu yang berita atau orang-orang atau murid yang benar-benar melukai guru itu, memang guru itu selalu beranggapan ya udah ini adalah muridku gitu loh. Jadi nggak perlu dibawa ke ranah hukum. Kalau menurut saya begitu sih. Ya, itu harusnya diselesaikan di tingkat sekolah saja ya. Ada beberapa kasus lain ini, kasus sebelumnya yang terkait dengan guru itu ada Ibu Gusnul yang jadi tersangka karena ada muridnya yang cedera saat bermain dan dia diduga lalai dalam menjaga anak-anaknya. Dia juga jadi terkait dengan kasus hukum. Lalu ada dulu sempat viral juga namanya Pak Suharman, itu matanya buta karena diketapel sama orang tua yang tidak terima ketika anaknya itu dihukum karena ketahuan merokok itu. Apa mungkin orang tuanya mendukung anaknya untuk merokok Nah, gitu itu ya? kan aneh sekali. Padahal peraturan sekolah udah jelas nggak boleh merokok di sekolah. Terus kemudian ada juga Pak Sambudi divonis 3 bulan penjara karena mencubit muridnya yang tidak mau sholat. Itu Tidak yang mau dulu viral sholat, itu iya. ya. Gimana ya? Apa muridnya dibiarkan nggak sholat aja gitu ya? Sementara kalau kita amati, guru itu kan anu ya Pak ya. Guru itu tidak akan memberikan hukuman yang berat. Iya. Ya kalau anak itu tidak keterlaluan. Mungkin yang Iya. pertama itu Dinasehati. dinasehati, dikasih arahan. Yang kedua ya seperti apa? Baru guru itu terpaksa misal ya memberikan hukuman yang berat itu karena benar-benar keterlaluan. Gitu. Kan tidak mungkin guru itu moro-moro memukul gitu. Ya. Tanpa ada sebab kan tidak mungkin gitu. Dan tidak mungkin juga langsung memukul, tidak mungkin. Nah, ini kasus-kasus ini kemarin viral di IG dan kemudian banyak sekali yang meneruskan kasus-kasus guru yang tersangkut kasus ini. Sepertinya mereka memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan agar guru-guru kita ini diberikan perlindungan hukum. Di sini saya sudah melihat ada 262.000 yang meneruskan berita-berita mengenai guru yang tersandung kasus terkait dengan dunia pendidikan. Artinya kan juga banyak yang menginginkan ya mungkin semacam reformasi dalam dunia pendidikan itu. Kita juga berharap begitu ya. Bukan berarti guru bebas untuk melakukan apapun terhadap siswanya, misalnya mukul tanpa alasan atau mungkin keterlaluan sampai anaknya cacat fisik atau sebagainya. Itu memang harus ada sidang kode etik yang menangani masalah hal tersebut. Andai kata misal guru itu berlebihan, ya konsekuensinya dia juga harus masuk ke ranah pidana. Tapi andai kata masalahnya sepele, misalnya menegur siswanya. Kemudian kalau nggak sholat ya dikasih tahu, masa itu kan ya tugasnya guru. Kalau misalnya itu dijadikan sebagai perkara, ya benar apa yang dikatakan kepala sekolah SMP di Lamongan itu yang ketika diwawancarai di salah satu stasiun televisi, dia mengatakan guru ini takut untuk mendidik anak-anaknya. Nanti kalau misal dia memang niat mendidik benar-benar anak ini supaya menjadi anak yang baik dan benar, tapi caranya dianggap salah, akhirnya semua guru udah, daripada aku kena resiko, lebih baik dibiarkan saja seperti konten-konten sindiran yang dibuat oleh guru-guru muda yang ya udah kamu biar berantem sama temanmu, aku nggak mau ikut-ikut daripada aku nanti kena masalah. Yang penting kena kasus, tugasku gitu. Memberikan materi di dalam kelas sudah cukup. Iya, secara nggak disadari ini juga jadi realita ya. Nah, hal tersebut ya Pak ya. Mungkin pendengar semuanya yang mendengarkan podcast ini juga ada yang menjadi guru, dan mungkin Anda juga bisa merasakan bagaimana ketika Anda mengajar dan di sekolah Anda masing-masing, semakin banyak guru-guru kita yang apatis terhadap siswa-siswa di Indonesia ya. Karena mereka takut mungkin daripada aku terkena kasus, lebih baik ya udahlah aku ngajar aja. Kamu paham apa enggak, karaktermu bagus apa enggak, yang penting aku ngajar aman, dapat gaji, pulang udah. Sama keluarga di rumah. Akhirnya anak-anaknya nggak disiplin. Akhirnya semuanya akan menurun, moralnya juga menurun. Saya ingat waktu itu saya itu punya seorang murid ya, si A misalkan. Bukan misal, anaknya ada, sekarang itu pindah ke luar negeri. Di suatu negara ya, negaranya maju gitu. Nah, di sana itu
saya sering hubungan sama si mantan murid saya ini. Jadi bagaimana sistem pendidikan di sana? Saya tanya-tanya bagaimana ketika hubungan guru dan muridnya. Benar, di sana tidak ada hubungan murid secara emosional. Jadi guru memang tugasnya hanya memberikan materi di kelas. Bahkan guru itu tidak diperbolehkan untuk memberikan nomor pribadi kepada muridnya. Jadi kalau sudah di sekolah ya di sekolah, tidak ada hubungan di luar sekolah seperti itu. Tetapi dampaknya adalah ya memang itu kemelorotan moral sangat nampak. Karena apa? Di usia SMP itu sudah, kan di sekolah itu SMP SMA. Jadi di dalam sekolah itu misalkan berciuman ya sudah biasa. Kemudian ada yang hamil juga biasa. Bahkan di kantin sekolahnya pun juga disediakan kontrasepsi atau kondom untuk dijual. Nah, kalau seperti itu kan ya bahaya. Ya, karena di sekolah itu pastinya juga tidak diajarkan bagaimana pendidikan karakter yang baik. Nah, itulah sebetulnya kita bisa mendapatkan contoh-contoh dari negara-negara yang tidak membelajarkan karakter yang baik kepada siswanya. Seperti itu. Kebanyakan itu sih kasus seperti itu di negara-negara barat mungkin ya. Iya, memang. Ya, Barat. tapi apakah kita mau meniru mereka secara mutlak kan nggak bisa. Iya. Mungkin dari segi Dibuat kognitif, pelajaran, dari segi maksudnya. akademis mungkin kita bisa meniru ya. Oke. Dari segi pola pikir ilmiahnya mereka Iya. kita bisa tiru. Kalau itu memang kita juga tidak menutup mata, mereka memang lebih maju ya. Ya, ya. Tapi kalau misalnya moralnya rendah, nah bagaimana nanti apa namanya ini generasi penerus ini? Masalahnya gini, kalau di negara-negara maju mungkin mereka nggak terlalu memikirkan moral, tapi kognitifnya relatif bagus, literasinya relatif bagus gitu. Nah, iya. Kemampuan peserta didiknya relatif bagus, kesadarannya untuk belajar relatif bagus. Masalah moral, masalah nilai mereka ngurus sendiri, tapi untuk masalah kognitif mereka juga benar-benar fair. Kalau misalnya kamu jelek ya kamu nggak pantas lulus, ya kamu nggak lulus karena masalah akademisnya gitu. Nah, kalau di kita bagaimana misalnya anak karakternya sudah nggak bagus, terus kemudian akademisnya Ya, itu juga kan nggak parah ya bagus, akhirnya. nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, Nggak lulus. pernah literasi Iya. gitu. Nggak. Bahkan merasa bahwa kalau pelajaran lebih banyak mereka merasa tersakiti. Iya. Nah, iya. padahal kalau dilihat kita bandingkan dengan Finlandia gitu ya, mereka itu cuma dalam satu hari itu dalam pelajaran itu hanya 6 mata pelajaran saja. Iya. Tetapi di luar itu mereka membaca. Mereka berliterasi, misalkan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi mereka tetap membaca di luar. Kalau kita misal pelajaran agama dihilangkan, pelajaran geografi dihilangkan, apakah anak-anak itu mau mencari tahu gunung tertinggi di dunia itu apa? Iya enggak? Terus Pancasila dihilangkan misalkan, mereka apakah mau mencari tahu misalkan kalau undang-undang ini atau pasal ini itu bunyinya apa, mencari tahu nggak kira-kira mereka? Kan enggak. Makanya kita itu ya benar kalau pelajarannya banyak ya dijejali seperti itu supaya mereka tahu secara dasar-dasar. Soalnya anak-anak di Indonesia saya rasa untuk literasi itu sangat rendah sekali untuk mencari tahu atau bersikap skeptis itu tidak ada malahan. Ya, ada penelitian yang meneliti bagaimana tingkat baca di Indonesia itu sangat rendah sekali ya. Jadi dari 1.000 orang cuma 1 orang saja yang gemar membaca, yang lainnya mungkin itu juga nanti pengaruhnya ketika mereka lulus dari sekolah ya. Karena mungkin di sekolah sangat longgar sekali, mereka tiba-tiba lulus dapat ijazah sehingga benar apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya bahwa ijazah itu tidak menggambarkan orang mendapatkan ilmu di sekolah, tetapi ijazah itu menggambarkan bahwa mereka pernah sekolah. Iya, gitu. benar. Akhirnya ketika mereka lulus itu, terus kemudian mereka ilmunya kurang, tingkat analisisnya kurang, dijejali sama berita hoax, sama berita bohong, itu cepat sekali dan menyebarnya. Kesadaran untuk melanjutkan sekolah itu juga sangat rendah. Sayangnya juga itu. Sekarang bahkan mungkin ada oknum tertentu yang malah mengejek anak yang kuliah. Mereka mengatakan bahwa kalau kuliah adalah
pengangguran dengan privilege. Ya. Nah, seperti itu. Kan bagaimana pola pikirnya kan sangat gimana ya, menurut saya ya kurang banget gitu loh kalau seperti itu. Kita bandingkan dengan ini aja wis. Kesukaan saya kan Korea ya. Saya ini mengamati idol-idol Korea itu tidak hanya ganteng atau cantik atau mereka itu punya suara bagus, dance-nya bagus, tidak. Saya itu mengamati itu dari sangat dalam. Mereka itu meskipun trainee mulai bagaimanapun mereka itu akan tetap lanjut kuliah. Jadi sesibuk-sibuknya dia di agensinya, dia akan tetap kuliah. Walaupun seperti itu. Entah itu nanti berguna entah enggak, tapi mereka tetap mencari kuliah. ilmu ya, semangat mencari ilmu. Misalkan begini, saya kan suka satu grup band itu BTS gitu ya. BTS itu 7 orang ini ya, itu dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga tidak mampu seperti itu. Nah, bahkan satu orang dari anggota mereka itu dia akan tetap ikut di agensi karena dia ingin sekolah. Dia ingin kuliah padahal mereka sudah terkenal. Tuh. Harusnya mereka nggak sekolah juga udah kaya. Iya, kalau di Indonesia kan kebalikannya. Kalau sudah viral, terkenal, nggak penting sekolah seperti itu. Nah, si anggota grup band ini, bagaimanapun dia tetap sekolah sampai S2 bahkan gitu. Meskipun sudah S1 sudah selesai, dia sudah terkenal, sudah mendunia, tapi tetap sekolah itu nomor 1. Ya kembali lagi kalau berbicara mengenai sekolah, serahkan saja udah sama gurunya, biar gurunya mendidik dengan cara sekolah tersebut bagaimana sesuai kesepakatan bersama. Kan sudah ada kesepakatan sekolah, ketika anak masuk pasti sudah ada peraturan sekolah. Ya udah itu yang dilaksanakan. Itu orang tuanya juga harus sadar bahwa anak saya sekolah itu saya titipkan ke sekolah. Saya harus sadar bahwa biar anak ini dididik oleh gurunya, orang tuanya di sekolah itu adalah gurunya. Ikhlaskan anak kepada guru sehingga ilmunya bisa membawa berkah. Iya, benar banget. Kan juga sudah ada hadisnya ya Mas ya, seperti itu. Jadi terus mungkin sebagai penutup ya, harapan dunia pendidikan ini semoga kedepannya itu ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap guru. Mungkin memang sudah ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru itu yang berbunyi guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas, tetapi mungkin belum terlalu rinci bagaimana bentuk perlindungannya, apa nanti yang boleh, apa yang tidak. Di situ mungkin perlu dijabarkan lagi. Kedua, jika ada tindak kekerasan di sekolah, itu sebenarnya juga sudah diatur, tidak usah langsung dibawa ke pengadilan, tapi ada tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di mungkin sekolah. Mediasi TPPK dulu atau bagaimana? Ya, ada Permen nomor 46 tahun 2023 kalau saya tidak lupa tentang tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Iya, betul. Lalu untuk kedepannya semoga aja ada undang-undang untuk perlindungan guru sehingga kasus-kasus seperti Ibu Supriyani ini tidak terulang lagi, tidak ada lagi seperti ya. itu. Oke, Mbak Briana, terima kasih karena waktu kita sudah. Oke, Mas Boy, ya, terima kasih. Ngomongkan juga. seperti ini udah 20 menit lebih. Semoga bisa membawa perubahan lebih baik ke dunia pendidikan ya. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.